Ibadah-ibadah yang lain juga wasilah takwa. Kenapa kemudian difokuskan di sini kepada puasa, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa gitu. Ulama menjawab bahwa memang sholat itu wasilah takwa, zakat itu wasilah takwa, tetapi porsi puasa itu lebih banyak, menjadikan orang itu bisa bertakwa dibandingkan ibadah yang lain. Ya, jadi ibadah puasa itu memungkinkan orang itu bisa lebih takwa dibandingkan ibadah yang lain. Kenapa demikian? Perhatikan, makna takwa itu apa sih? Kita sering antum sholat Jumat, kadang-kadang khotib selalu setiap Jumat itu ngomongkan takwa gitu ya kan. Sampai dulu zaman dulu di negeri kita saja jadi presiden harus takwa katanya. Kalau nggak Batak, kalau nggak orang Batak, orang Jawa, takwa ini. Batak Jawa katanya kan itu ya. Ya, tapi bukan itu maknanya. Maksudnya takwa di sini artinya imtithal awamirillah wajtinab nawahi, kan itu, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu makna takwa secara global. Dan ibadah puasa satu-satunya ibadah yang seseorang itu lebih cepat menjalankan perintah dan lebih cepat menjauhi larangan dibandingkan yang lain. Puasa itu. Apa alasannya? Karena orang yang berpuasa itu mampu menguasai hawa nafsunya, sebagaimana orang yang tidak puasa dikuasai hawa nafsunya. Orang kalau puasa, dia bisa menguasai hawa nafsu. Orang yang tidak puasa, hawa nafsu yang menguasai itu. Ya. Karena begini, yang menjadikan orang tidak bertakwa karena dua perkara. Pertama, karena dia mengikuti syahwat sehingga lari dari perintah atau justru melanggar larangan. Atau yang kedua, ya, dia terkena syubhat dari syaitan. Setan yang ngajak untuk maksiat atau melarang-larang untuk ibadah. Musuh itu cuma dua itu. Ya kan? Hawa nafsu melahirkan syahwat, syaitan melahirkan syubhat. Ya. Ini yang merusak orang takwa. Sehingga orang tidak bisa bertakwa ini karena mengikuti dua perkara ini. Ini mengikuti setan atau mengikuti hawa nafsu. Lah puasa ini bisa mengalahkan dua-duanya. Kita bisa kalahkan hawa nafsu di bulan Ramadan dan kita bisa kalahkan setan. Bahkan musuh Allah yang ada di bumi saja kita bisa kalahkan Ramadan ini. Kok bisa? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, puncak daripada syahwat itu ada 4. Puncak syahwat itu ada 4. Pertama, kathratul kalam, banyak ngomong. Orang kalau banyak ngomong, banyak salah. Orang kalau banyak salahnya, banyak dosanya. Orang kalau banyak dosanya masuk neraka tempatnya. Mana lagi kan gitu kan? Makanya jangan banyak ngomong. Ya. Yang kedua, kathratul tu'am, banyak makan, banyak minum. Orang kalau banyak makan, banyak minum, kenyang. Orang kalau kenyang ngantuk, kalau ngantuk malas ibadah, malas segalanya. Dan itu kita bisa membuktikan kalau Anda puasa, ya kan? Kemudian pas buka dimakan semua satu meja, tarawih itu udah malas. Itu saja terjadi di bulan Ramadan, apalagi di luar Ramadan. Ya. Kemudian yang ketiga, kasratun naum, banyak tidur. Banyak tidur itu bukan makin sehat, makin sakit badan semua. Ya, dengan tidur itu lupa segalanya. Namanya orang tidur, kita ya. Kemudian yang kedua, orang yang puasa itu biasanya nggak makan, nggak minum. Ya memang orang puasa menahan makan, menahan minum. Ya, syahwat makan dan minumnya sudah terkalahkan dengan puasa. Kemudian orang yang puasa pasti tidak bisa tidur. Cuman anehnya, kita ini kalau puasa kok banyak tidur. Iya, karena Anda menjadikan malam jadi siang, siang boleh jadi malam. Ya akhirnya ya banyak tidur lah. Coba kalau malamnya normal, tidurnya normal aja tidur. Ya jam 10 tidur, sahur bangun. Nggak akan ngantuk puasanya. Orang yang ngantuk puasa tidur dari subuh ke duhur, estafet sampai ke asar, kemudian bangun asar itu, kemudian langsung ke pasar, kaget gitu kan. Nah itu karena malamnya begadang tuh. Tapi kalau normal tidurnya, nggak akan dia tidur siang. Kenapa? Karena biasanya orang lapar bisa tidur. Orang lapar bisa tidur. Makanya, apa badannya gemuk?
begini, kalau malam kalau nggak makan nggak bisa tidur saya. Artinya kan lapar itu harus makan karena susah tidur kan gitu ya. Harusnya seperti itu. Sebab kalau seandainya puasa itu kemudian tidur, rugi. Kenapa? Banyak ibadah yang luput dari itu. Kan ibadah, bukan puasa saja ibadah. Bisa ketika puasa baca Quran, ketika puasa zikir, ketika puasa macam-macam kan gitu ya. Kemudian mukhalatun, banyak bergaul. Orang puasa itu malas diajak ketemuan di mana itu malas. Apalagi kalau siang-siang terik-terik matahari panas-panasnya kan. Kalau nggak puasa antum jumpa di mana saja, jalan kemana saja nggak masalah. Ada aqua di samping. Ya, kurang puas lagi beli jus. Ya, kemana? Di warung makan mana? Kalau puasa, macam mana mau jajan di warung? Mustahil kan? Paling tinggi di mana coba? Di masjid? Gitu ya janjiannya kalau puasa. Artinya bahwa 4 puncak syahwat ini bisa dikalahkan dengan puasa. Makanya orang yang berpuasa itu bisa menguasai syahwatnya. Termasuk juga syahwat berhubung. Kemudian yang kedua, syaitan.